bergerak mengingatkan Muhammad dan Abdul Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil alim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam atas Muhammad sallallahu di pagi hari ini, hari Ahad 7 November 2021, dan kita sudah memasuki tanggal 2 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Tidak terasa waktu berjalan terus. Mudah-mudahan waktu demi waktu kita lalui selalu kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu. Pagi hari ini insyaallah bersama Dr. Haji Ahmad Fadl MA dalam kajian kita tafsir Ibnu Katsir. Nanti di ujung pengunjung Pak Ustaz Fatoni, silakan kepada jamaah untuk bertanya. Sekaligus kemarin kita sempat diskusi. Ini diskusinya tentang hadis dhaif. Nanti kita akan panggil pakarnya. Mungkin Pak Ustaz Fatoni bisa menambahkan hadis dhaif itu. Karena kemarin pertanyaan Pak Ustaz berada semacam Rauf menyampaikan, Ustaz Dr. Abdul Somad juga pernah menyampaikan, apakah hadis dhaif itu para pakar juga ada beda pendapat. Menurut si A katanya dhaif, menurut si B tidak, dan seterusnya. Mungkin nanti kita akan undang. Jadi kalau yang berbicara nanti pakar di bidangnya, insya Allah itu bisa kita jadikan referensi bagi kita. Tapi kalau yang menyampaikan bukan pakarnya, itu jadi perdebatan lagi, karena disiplin ilmunya berbeda-beda. Yang kedua, kemarin saya sampaikan, kitab-kitab yang dikaji di pesantren salafiyah, pesantren yang tradisional yang menyebar di seluruh penjuru tanah air ini, ada kitab-kitab yang sudah ada titik baku. Apakah dulu para kiai, para ustaz, para buya, apakah memang tidak tahu bahwa kitab-kitab Ganjil kemarin seperti Riyadhus Shalihin itu menurut Ustaz di 3% yang dhaif, ya. Durrun Nasihin lebih tinggi. Kemudian kitab-kitab klasik yang lain, sehingga kita mampu mensikapi apakah para kiai-kiai dulu belum mengetahui atau sudah tahu, dan itu tetap diambil karena apa? Ada pertimbangan lain. Ini perlu pencerahan. Ustaz Dr. Fadl ini kan lulusan dari pesantren terbuka di Jawa Tengah, Sarang Ibu Mahmud Zubair, sehingga kita semua termasuk ajeng-ajeng di Jawa Barat, termasuk usaha besar di Kalimantan Timur, itu kajian-kajian bangsa kita klasik. Kalau yang standar bahasa Arabnya Jurumiyah yang berdasar, Bulughul Maram, kemudian fikihnya, kemudian Durratun Nasihin, Nasaihul Ibad, dan lain-lain itu yang dibaca saat Ismail itu, kedudukan kitab-kitab yang seperti itu seperti apa? Ini bagi kita, karena saya pribadi ini bukan basic saya dari pendidikan keagamaan. Kalau Pak Ustaz Fatoni kan dari Buin Syarif Allah
Mahfud, Ustaz Julian Syai'an, Ustaz Ismail dan Toha, itu kan memang lulusan dirosatnya UIN dan seterusnya. Ini bagi kita semua, paling enggak berbagi ilmu ini bagi kita penting. Betul-betul kalau kita studi harus bayar semesteran, insya Allah kajian di sini hanya modal kita sambil iktikaf, mendengarkan, bertanya, itu kan luar biasa. Ini sebagai pengantar, ini supaya kita semua tercerahkan dengan ilmu-ilmu, dengan informasi-informasi bagi kita, sehingga kita semakin luas wawasan kita, arif mensikapinya, sehingga itulah yang disebut dengan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, mampu mensikapi setiap saat dalam hidup ini, dan Islam menjadi pionirnya, menjadi contoh, menjadi teladan yang baik di masyarakat negara yang kita tinggali ini. Ini sebagai pengantar barang-barang Ustaz Dr. Fatoni, disilakan hormat dan nanti disilakan, karena kita waktunya cukup panjang Pak Ustaz, subuh ini maju, dan nanti rekan-rekan termasuk peserta Zoom jangan lupa untuk bisa mengikuti melalui Zoom bagi yang berhalangan hadir. Mudah-mudahan melalui Zoom ini dapat menambah ilmu dimanapun kita berada, dan pada saatnya akan menambah wawasan ilmu bagi kita semua. Selamat mengikuti kajian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada para jemaah yang saya hormati, para pengurus masjid dan seluruh jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki surat Al-Kahfi ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal saleh, inna, sesungguhnya kami la nudhi'u, tidak menyia-nyiakan ajroman, pahalanya orang ahsana amalan, yang amalnya terbaik. Prestasi seseorang oleh Allah tidak akan pernah terabaikan, tidak akan pernah disia-siakan, tidak pernah ditinggalkan. Ayat ini memberikan pesan pertama bahwa setiap perbuatan baik itu tercatat oleh Allah.
meskipun tidak tercatat oleh manusia, baik itu sirra wa alaniyah, pekerjaan itu kelihatan orang lain maupun tidak kelihatan orang lain maupun kelihatan. Jadi tidak perlu khawatir kalau kita melakukan hal yang baik itu sia-sia, sebab pasti secara otomatis tercatat oleh Allah. Sekarang ketika era digital, masa kita ini muncul, apapun yang kita buka di HP itu kan terrecord. Semua yang kita buka, kita googling apa, itu ada recordnya di HP kita. Kita menggunakan media sosial, WhatsApp, Facebook atau apa, itu semua terrecord di dalam HP kita. Begitu juga dalam perbuatan kita di hadapan Allah itu terrekod. Dulu kita membayangkan malaikat itu bawa buku gitu, nyatet gitu, sama pen, sama pena, sampai capek nyatet, buatan catat, cetak. Ketika era digital ini, pemahaman kita terhadap malaikat, catatan malaikat berubah. Ternyata tidak manual. Jadi pikiran kita bergantung kepada pengalaman kita dalam membuat sebuah persepsi, baik itu persepsi kepada Allah maupun persepsi kepada hal-hal yang lainnya. Dulu persepsi kita terhadap Allah, terhadap malaikat itu persepsinya manual. Ketika era digital, maka persepsi kita kepada Allah dan kepada yang lain itu menjadi digital juga. Nanti pasca era digital, entah namanya era apa, persepsi kita juga akan berubah. Atau setidaknya anak turun kita mengalami sebuah proses perubahan terhadap perspektif, terhadap segala hal, termasuk terhadap Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, memberikan sebuah pesan bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan, mengabaikan hasil kerja atau prestasi orang lain. Ada sebuah hadis mengatakan, "Utul ujra qabla an yajifa arabuhu." Berikan upah kepada orang sebelum kering keringatnya. Jangan sampai hasil kerja, hasil produksi, hasil atau prestasi seseorang itu bisa sia-sia. Selama kita masih bisa memberikan kesempatan, ruang atas prestasi itu, maka mestinya kita mengupayakan prestasi itu dihargai. Makna yang lebih jauh, mestinya kita peka terhadap potensi yang dimiliki oleh seseorang, orang lain, terus kemudian kita memberikan ruang supaya potensi itu aktual. Ini misalnya kita punya tetangga, dia punya potensi bagus, tetapi tidak ada orang yang bisa memanfaatkannya. Kita kasih ruang, kita kasih kesempatan. Jadi ayat ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita semua. Tidak boleh ada satu potensi dan satu pekerjaan yang tersia-siakan, sehingga ini memberikan, menyempurnakan terhadap manfaat. Semakin banyak orang itu memberikan manfaat, maka akan semakin banyak kemudahan didapatkan oleh masyarakat. Kalau semua berpikir seperti ini, maka ini akan menjadi sebuah lokomotif, sebuah peradaban. Tetapi kadang-kadang dalam prakteknya
potensi yang dimiliki oleh orang lain, orang kemudian membunuh skill orang lain karena tidak bisa menghargai prestasi yang dimiliki oleh orang lain. Hanya karena satu dengan yang lain bersaing, berkompetisi di dalam sebuah tempat pekerjaan, di dalam sebuah karir dan seterusnya. Maka Allah katakan orang yang beriman dan beramal soleh itu orang yang menghargai potensi yang dimiliki oleh orang lain, orang yang menghargai skill, kelebihan orang lain, orang yang bisa menghargai prestasi orang lain. Nah, ini seringkali dirusak di dunia politik. Ada yang namanya black campaign, ada namanya negatif campaign. Misal, setiap orang itu kan pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Kelebihan ini kemudian menjadi tertutup gara-gara kekurangannya dibongkar terus di negatif campaign, sehingga kelebihan yang begitu banyak ini menjadi sebuah potensi yang tidak aktual, yang kemudian tidak dirasakan oleh bangsa ini. Apalagi kalau kemudian black campaign, katakan orang punya kelemahan urusan pribadi, ini dibongkar sehingga kelebihan orang ini yang dasar, yang luar biasa ini tertutup, hilang semua prestasinya, pada akhirnya terbunuh. Ini hati-hati. Jika kita membongkar aib orang yang sehingga orang itu kemudian tidak memiliki lagi peluang untuk mengeksplorasi semua kelebihannya yang sesungguhnya kelebihan itu dibutuhkan manfaatnya oleh masyarakat, maka dosa kita begitu besar. Dia punya kelebihan A yang harusnya dinikmati oleh masyarakat, gara-gara akhirnya kita bongkar, hilang. Dia punya kelebihan B yang harusnya dinikmati oleh masyarakat, akhirnya kita bongkar, hilang. Dia punya kelebihan C yang harusnya dinikmati oleh begitu banyak masyarakat, kita bongkar aibnya, ini menjadi tertutup. Kita menutup manfaat pada masyarakat yang begitu besar. Maka orang yang seperti ini dosanya juga besar. Apalagi kemudian black campaign, memfitnah. Black campaign itu fitnah. Kalau negatif campaign itu membongkar aib orang, kalau black campaign itu memfitnah. Seringkali orang dalam dunia politik tidak sadar, seringkali orang dalam dunia karir karena kompetisi dan persaingan tidak sadar. Ini ada di kantor-kantor, ini ada di dunia industri dan sebagainya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, semoga kita tidak termasuk orang yang ada di situ. Maka ketika ada urusan pribadi, orang tanya ke saya, oh orang ini begini, orang terkenal begitu. Oh, saya kalau urusan pribadi saya nggak tahu. Tapi kalau tanya kepada saya urusan negara, kalau saya tidak punya data, saya akan cari data. Karena itu berkaitan dengan bangsa, berkaitan dengan rakyat, berkaitan dengan nasib masyarakat. Tapi kalau sudah urusan pribadi, lihatlah kelebihan orang itu. Ada tokoh-tokoh yang sebenarnya aset bagi bangsa ini, aset bagi umat, aset bagi rakyat. Hanya karena punya persoalan pribadi, kemudian kita block up itu persoalan pribadinya itu, sehingga aset ini kemudian tidak berkembang, aset ini tidak termanfaatkan. Padahal orang ini menjadi aset yang luar biasa. Nah, kita sering latah di situ, ikut nyebar aib orang, gitu kan? Ikut nyebar keburukan orang di medsos. Padahal orang ini sesungguhnya adalah aset umat, aset bangsa, aset rakyat. Maka innallaha yudhi'u ajra man ahsana amala. Aku tidak akan menyia-nyiakan perbuatan terbaik dari manusia. Kita tidak boleh menyia-nyiakan. Baik itu masih berupa potensi atau sudah aktual, sudah dalam bentuk hasil kerja. Itu mestinya kita apresiasi. Yang potensi kita berikan peluang, kita dorong supaya potensi itu aktual, sehingga
bukan orang ini yang menikmatinya, tapi masyarakat juga yang ikut mengambil manfaatnya. Kalau itu sudah menjadi sebuah produk perbuatan, produk amal, maka kita harus menghargai, mengapresiasi terhadap produk amal itu. Ya ini seperti dalam politik, saya kadang-kadang akan ngeri kalau kemudian kita mengukurnya dengan dosa pahala. Misal di Jakarta, apapun yang dilakukan Anies bagi pembencinya ya salah terus, jelek terus, bongkar-bongkar terus. Ya. Saya nggak bisa membayangkan nanti pertanggungjawaban di akhiratnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nyebar hoax misal, atau kita nyebar kejelekan orang di satu grup itu ada 260 gitu kan. Terus dari grup itu nyebar lagi ke orang lain ya. Di grup yang lain ada ratusan. Dari situ kemudian nyebar. Ini namanya dosa jariah. Tidak hanya ada sedekah jariah, tapi ada juga dosa jariah. Awas, hati-hati medsos. Ketika kita ikut memviralkan dari kita, ini seperti hadis tadi gitu kan, Pak Haji Rahman itu bilang soal hadis. Ini hadis itu muqaddar atau mursal yang kaitannya itu ayat 13 hadis dhaif, jenis-jenis hadis dhaif itu. Ya, ini sanad. Ya. Jadi sanad itu dalam hadis itu kalau ada cacat satu orang saja dari 100 sanad itu udah hadis dhaif. Apalagi ada guru sama murid ini tidak sezaman, sesungguhnya tidak sezaman tapi nggak ketemu gitu, itu hadis dhaif. Ya kita ini sanadnya ini banyaknya buruk ini di medsos. Medsos itu berlaku sanad. Ya. Kita sebarkan kebaikan itu sebarkan lagi itu jadi sedekah jariah. Tetapi kalau kemudian kita burukan kita sebar, oleh orang lain disebar lagi, kemudian sampai tahun kapan disebar lagi, subhanallah, hati-hati. Belum lagi potensi yang dimiliki orang ini terbunuh gara-gara kita ikut nyebarin negatif campaign tadi, aib tadi. Siapa? Vanessa Angel, kami semangat sekali orang membicarakan, semangat sekali. Ini kan informasi ecek-ecek gitu. Kalau kemudian bicara tentang jalan tolnya nggak menyeberang bagus, itu ada viral bagus itu. Tapi kalau bicara tentang pribadinya, nggak penting buat umat, nggak penting buat bangsa. Kira-kira kalau main medsos itu kalau kita nyebarin kira-kira itu bermanfaat itu untuk bangsa, bermanfaat itu untuk umat. Yang cek-cek kayak begitu itu ya udahlah, oh aja gitulah, nggak usah lebih dari itu. Jangan rendahkan diri kita dengan ikut terlibat isu rendahan, isu murah seperti itu. Jadi buatlah kelas kita itu punya kelas. Ya. Di medsos itu kan ada kelas punya otak, kelas nggak punya otak, setengah punya otak dan kelas tidak punya otak. Ada kelas punya hati, ada kelas nggak punya hati. Ya mestinya kita manage kelas kita itu di mana. Dan itu juga bisa di-tracing melalui grup. Kita masuk grup apa aja gitu. Itu bisa kelihatan ya. Kemudian tema-tema yang dibicarakan di grup itu apa? Itu kelas kita itu. Jadi kelas seseorang itu bisa lihat kelasnya. Artinya kelas moral, kelas intelektual, kelas sosial. Itu bisa dilihat dari lingkungan grup di medianya. Kira-kira anggota medsosnya itu siapa saja, itu kelas dia. Maka kita perlu evaluasi soal ini. Meskipun kita masuk di semua kelas misalnya, tetapi paling tidak di hadapan Allah kita punya kelas sendiri. Kelas moral, kelas intelektual, dan kelas sosial. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum
Jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa yalbasuna thiyaban khudra min sundus wastibraqin muttaqiina fiha 'alal ara'ik ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqa. Ulaika mereka itu orang-orang beriman beramal soleh itu lahum jannatu adnin, baginya jannah surga adn, tajri min tahtihal anhar ay min tahti ghurfihim wa manazilihim, mengalir di bawahnya ya, atau di tempatnya manazilihim al anhar. Nahar, karena anhar itu jamak taksir, mufradnya itu nahar, sungai-sungai. Kita bisa bayangkan kalau di puncak kemudian ada pertemuan air, sungai banyak gitu kan. Apalagi orang padang pasir yang nggak pernah ketemu air, itu indahnya bukan main. Kalau kita sih ke puncak air banyak, licik-licik biasa itu. Nah kalau surga kayak begitu, apa menariknya bagi kita kan gitu? Ya ini sebuah metabolisme. Jadi gini, kira-kira begini. Udahlah datang ke rumahku, nanti aku kasih baju, ya, atau kasih sarung atlas. Ya. Nah, dia nggak pernah bisa beli sarung baru. Udahlah ke rumahku hari raya, aku kasih sarung atlas. Ketika ke rumahnya, kemudian dikasih sarung yang mahal itu apa namanya? BHS. Tahu-tahu dikasih sarung BHS yang harganya 3 juta. Padahal atlas itu harganya cuma 300.000. Kira-kira kalau kemudian dikasih BHS yang bungkusnya itu kulit gitu kan, ya, yang harganya 3 juta, kira-kira dia protes atau dia terima? Terima. Ada naik 10% dari 300 menjadi 3 juta. Udah datang ke rumahku gitu kan, ya nanti ada getuk gitu ya, datang ke situ ada anggur, ya, ada makanan-makanan yang mewah. Kira-kira dia senang, ya, atau protes? Nah ini digambarkan betapa surga, ya, bagi mereka yang tidak pernah melihat ini itu menarik sekali. Tapi ketika kemudian pada saat masuk surga dikasih lebih dari ini dan pasti lebih dari ini, yang tidak pernah, ini kan untuk membayangkan kalau Allah kasih sesuatu yang hakiki, yang sebenarnya ketika orang itu di surga, ya karena dia masih physically, dia nggak bisa membayangkan, akhirnya tidak begitu tertarik karena tidak ada imajinasinya. Maka dikasih imajinasi yang membuat dia tertarik. Padahal alam akhirat itu berbeda dengan alam dunia. Alam dunia itu physically, alam akhirat non fisik. Kalau sudah kemudian non fisik, maka asupan yang diberikan atau menu hidangan yang diberikan itu adalah hidangan non fisik, dan itu jauh lebih dahsyat. Kira-kira dia lebih bangga atau lebih senang, lebih teriak. Jadi kalau kemudian orang yang sudah biasa main di tempat tajri min tahtihal anhar, gitu kan, ya nggak ada menariknya surga. Tapi ini hanya metabolisme, gambaran yang physically kita ini ketika melihat itu, wah nikmatnya bukan main. Nanti pada hakikatnya kita diberikan jauh lebih indah, jauh lebih dahsyat daripada ini. Begitu juga tentang neraka. Kayak gitu, panasnya bukan main, tersiksanya bukan main. Padahal nanti hakikatnya lebih tersiksa daripada itu. Ini hanya soal permainan imajinasi. Allah bermain imajinasi kepada imajinasi kita supaya betul-betul terasa komunikasi ini nyambung. Kita bisa merasakan bagaimana surga, kita bisa merasakan bagaimana neraka. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, contoh juga misalnya dulu ketika saya masih kontrak di daerah Jawa Timur, saya jadi ketua masjid. Ada adiknya Pak Joko Santoso. Pak Joko Santoso itu menjadi
Panglima TNI, adiknya mau datang ikut rapat di dalam masjid, kita undang juga. Padahal ketika rapat nggak datang-datang, yang datang itu hukbir. Mohon maaf nggak bisa datang, tapi beliau ngirim hukbir. Itulah pertama kali saya makan hukbir. Nikmatnya masakan Jepang kan. Wah, ini anak istri saya harus makan nih gitu. Saya makan di situ, saya cari waktu satu ketika punya rezeki, saya bawa anak istri, saya pesan beli hukbir untuk anak istri. Tapi kemudian ketika kita sekarang makan hukbir, udah hari-hari, udah hal biasa. Permainan rasa seperti inilah yang dikomunikasikan oleh Allah melalui bayangan akhirat. Nanti akhirat itu seperti itu, ya. Padahal nanti pada hakikatnya yang kita rasakan itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih real, ya. Karena ini hanya diberikan kepada kita supaya kita memiliki gambaran saja. Maka kata Nabi bala ainun ra'at, ya. Tidak ada mata, apapun yang kita lihat di akhirat itu tidak sebagaimana yang kita lihat di dunia, kira-kira begitu. Apa yang kita dengar di dunia ini tidak sebagaimana yang kita dengar nanti di akhirat, sangat beda. Wala udhunun sami'at, wala khatara fil qalbi. Apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, kemudian apa yang kita lihat di dunia ini berbeda betul dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat nanti di akhirat. Cuma karena kita terikat dengan fisik material kita, maka akhirat bicara itu Allah bicara dengan bahasa materi kepada kita. Karena kita hanya memahami sesuatu yang materi. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin. Yuhallawna fiha, dihiasi, diberikan perhiasan fiha di surga, min asawira, dari beragam perhiasan, min dhahabin, dari jenis emas. Dari jenis emas. Ay yuhallawna ay min al-hilyah fiha min asawir min dhahabin wa qala fil makan al-akhar, ya, bicara di tempat yang lain. Wa lu'lu'a wa libasukum fiha harir. Wa lu'lu'a, dalam ayat yang lain Allah katakan wa lu'lu'a, ya, perhiasan. Wa libasukum, dan pakaian mereka fiha harir. Harir itu sutra. Kemudian wayal basuna syaban khudrun, dan mereka memakai pakaian yang hijau, min sundusin, ya. Sundusin itu fasundus ya bu rekok, rekok itu sutra yang halus, yang lembut. Kalau dipakai itu, kalau kita kesempatan baju sutra itu kan ada sutra murni, atau kemudian sutra yang halus yang prosentasenya itu ada sampai 80%, 70%. Ada sutra yang agak kasar, itu prosentasenya kalau kita pakai juga kasar. Saya sebenarnya juga nggak suka pakai sutra karena agak panas. Tapi ada sutra yang halus betul, ya, yang halus betul, harganya sangat mahal, dan itu juga mudah agak sobek juga agak mudah, mahal mudah sobek. Tapi memang halus. Di sini sutra, apapun ceritanya, kalau namanya sutra itu mahal. Kenapa hijau? Memang kalau hijau itu seolah-olah pakaian bangsawan, pakaian pengusaha. Jadi dari warnanya saja orang itu kelihatan pakai baju apa, warnanya apa. Oh, ini warna berkelas, ini warna orang punya duit ini. Warna keemasan sebagaimana yang sering dipakai oleh para raja-raja dulu, ya. Itu udah kelihatan, nggak mungkin gembel pakai warna-warna keemasan. Nah, ciri khas orang Arab itu khudrin, hijau. Pesan yang diberikan kepada kita adalah pakaian mewah,
ya, pakaian mewah. Bukan warnanya yang hijau, tapi yang ingin disampaikan di sini itu adalah pakaian mewah. Kemudian bahannya juga bahan yang bukan KW. Ya. Ada pakaian kelihatan mewah tapi bahannya KW. Ini bahan asli. Min khudrin, ya. Khudran min sundusin wastibrokin. Wastibrokin itu adalah sutra yang apa? Faghalidul tiba, yang agak kasar, agak tebal, gitu, agak tebal. Muttaqi'ina fiha 'alal ara'ik. Muttaqi'ina, mereka itu duduk ya di dipan, fiha 'alal ara'ik, di dipan-dipan. Artinya orang itu kalau nyaman, wah dia sih sudah duduk dia. Itu kan kenyamannya. Jadi orang itu, ini sudah dibahasakan Indonesia itu, orang itu sudah duduk, artinya sudah mendapatkan posisi yang nyaman. Nah, surga itu tempatnya begitu nyaman. Muttaqi'ina fiha 'alal ara'ik, itu maksudnya adalah tempat yang sedemikian nyaman, ya, buat istirahat, buat untuk ngobrol, ya, buat untuk refreshing. Ini masalahu wa hasunat mutafaqah. Itulah sebaik-baiknya pahala wa hasunat mutafaqah, dan paling baik tempat berdiam diri atau tempat yang tinggi untuk berdiam diri, atau tempat tinggal. Digambarkan begitu panjang soal apresiasi. Illa anudibu ajroman ahsana. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, dua ayat ini mempertegas bahwa orang itu mesti diapresiasi terhadap prestasinya. Jangan pelit memuji, jangan pelit memberikan hadiah, jangan pelit merekomendasikan. Karena ini bagian daripada motivasi. Betapa hancurnya sebuah bangsa jika ada orang-orang yang berprestasi tetapi tidak diakui, tidak diapresiasi prestasinya itu. Sampai-sampai Al-Quran itu membicarakan panjang tentang kompensasi yang harus diberikan kepada orang yang punya prestasi. Anak kita punya prestasi tapi tidak pernah kita apresiasi, lambat laun prestasinya itu akan turun dan kemudian hilang. Orang-orang Indonesia yang pintar di luar negeri itu banyak banget, tapi skill mereka, kelebihan mereka tidak termanfaatkan oleh bangsa ini sehingga mengganggu dan memperlambat serta menghambat proses perkembangan peradaban bangsa ini. Contoh penelitian misalnya, mungkin Pak Raja tahu soal penelitian. Ya dosen lah gitu kan, dosen lah. Dosen untuk naik ke 4A harus dokter. Contoh gitu. Itu harus dokter. Tapi di luar remunerasi, di luar sardos, gaji dosen itu lebih kecil dari UMR daerah Jakarta atau Bekasi. Gaji dosen secara umum lebih kecil dari guru SMP, guru SD. Dengan pendapatan, apalagi dengan birokrat. Indonesia termasuk paling rendah. Kita lihat Brunei, lihat Malaysia misalnya. Malaysia kalau udah dapat 20 juta. Di Indonesia, profesor gajinya 20 sampai 22 sampai 25 juta. Selesai jadi profesor pensiun turun jadi 4 juta. Stres banyak profesor. Ini soal apresiasi. Penelitian di UIN misalnya kasih penelitian 40 juta 4 orang, bersaing dengan teman-temannya. Bagi politisi gitu, ya. Kemarin sejak
Komisi 1 untuk fit and proper test Panglima TNI. Sekali sidang kira-kira berapa ini? Banyak di antara mereka yang hanya lulusan SMA, hanya lulusan S1 misalnya. Ketidakseimbangan untuk menghargai sebuah prestasi atau tidak menghargai prestasi ini yang pada akhirnya membuat kesulitan buat peradaban itu berkembang. Coba kita bisa bayangkan pada masa Abbasiyah, ilmu-ilmu di Yunani diterjemahkan dalam bahasa Arab, ya. Berapa penterjemah itu dapat uang itu, ditimbang itu. Disitulah dia dapat emas. Katakanlah timbangnya sekilo, dia dapat emas sekilo. Dia menerjemahkan dalam satu kertas, kemudian tebal beratnya kertas itu ditimbang. Kalau setengah kilo kertas itu, maka dia dapat emas setengah kilo. Sekarang kita nulis buku, ya, pas penerbit, royalti 10% sampai 12%, ya. Terus kemudian seringkali yang penerbit itu lupa, apalagi kalau bukunya nggak laku, nulisnya bertahun-tahun. Padahal ini adalah kunci beradabnya. Maka ayat ini sampai apresiasinya panjang banget. Ulaika lahum jannatun jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa yalbasuna siyaban khudran min sundus wa istabraqin muttaqiina fiha 'alal ara'ik ni'mas sarab wa hasunat murtafaqa. Apresiasinya panjang banget Allah ya. Padahal cuma mengatakan dari jumlah lanudhi wa ajraman ahsan, ya, amalan. Tetapi diapresiasi panjang banget karena kita tidak mengikuti Al-Quran ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teori yang bisa kita ambil dari sini adalah bangsa yang berada, yang memiliki mudah untuk membangun sebuah peradaban adalah bangsa yang bisa mengapresiasi terhadap prestasi anak bangsanya. Ini teori yang bisa kita ambil dari sini. Jika sebuah bangsa tidak mampu mengapresiasi prestasi anak bangsa, maka bangsa itu akan sulit untuk berkembang. Bangsa itu akan sulit untuk membangun sebuah peradaban. Maka Abbasiyah kenapa berkembang begitu pesat? Karena menghargai, mengapresiasi terhadap prestasi. Kenapa Indonesia tak sia-sia? Karena tidak menghargai terhadap prestasi. Kenapa sekarang banyak bangsa-bangsa Arab, ya, atau bangsa-bangsa yang mayoritas Muslim itu tidak maju-maju karena tidak menghargai sebuah prestasi anak bangsanya. Penelitian 4 orang dokter ini berebut penelitian 4 orang dapat 40 juta, katakanlah untuk operasional 20 juta, yang kemudian 20 juta dibagi berempat, 5 juta 5 juta. Kalah dengan orang yang jualan ayam di pinggir jalan. Ini bukan soal materi, tapi soal apresiasi. Di mana dosen itu mengembangkan penelitian risetnya kalau apresiasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atat suqulaha walam tadlim minhu syai'a wa fajarna khilalaha nahara. Masih diteruskan sama Allah. Oh ya, ini ya. Ayat sebelumnya. Wadrib lakum masalah rajulaini. Wadrib lakum masalah rajulaini, dan buatlah kepada mereka masalah perumpamaan rajulaini, 2 laki-laki, ja'alna li ahadihima jannatain, yang kami jadikan kepada salah satunya 2 surga. Tapi ini kalau kita bahas panjang banget karena ayat ini kayaknya berurutan cukup panjang, ya. Saya ingin tadi soal hadis sebelum kita diskusi.
hadis itu ada dilihat dari sisi kualitatif, ada dilihat dari sisi kuantitatif. Dari sisi kuantitatif itu ada dari angka atau jumlah perawinya. Itu ada yang namanya hadis mutawatir. Hadis diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin mereka berbohong karena terkontrol, karena terevaluasi satu dengan yang lain. Jumlahnya berapa? Pokoknya kira-kira melihat karena saking banyak orang yang menceritakan, nggak mungkin itu bohong. Hadis masyhur, maka hadis mutawatir itu pasti sahih. Hadis masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekitar 2, 3 sampai 10 orang. Kemudian hadis ahad, ada hadis ahad, kemudian dibagi dari hadis bukhari dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hadis masyhur itu tidak sampai kepada hadis mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak orang tidak sampai kepada mutawatir. Hadis ahad itu seringkali rawan terhadap kedhaifan. Kemudian dari sisi kualitatif itu ada namanya hadis sahih. Ada 4 syarat hadis sahih itu. Kemudian hadis sahih itu syaratnya diantaranya perawinya itu adil. Adil itu nggak pernah berbohong, moralitas integritasnya terjaga, kita adil. Kemudian muttasil sanad, sanadnya itu nyambung langsung ke Rasulullah. Kalau rawi katakan Imam Bukhari, atasnya Imam Bukhari siapa, terus nyambung. Nyambung itu guru sama gurunya itu ketemu, hidup sejarah. Kalau kemudian dikasih melalui ilmu ijazah hadis, ternyata ini orang ini sama orang ini katanya diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Muhammad. Ahmad dan Muhammad itu tidak hidup sezaman, itu kata. Atau si Ahmad sama Muhammad itu hidup sezaman, tapi ini di daerah yang berbeda dan tidak pernah ketemu dua orang ini. Kata. Sampai segitu, itu disebut dengan mutasil sanad, nyambung sanadnya. Kemudian dobit, nggak telalit. Dobit itu kuat hafalannya. Ya, saya punya anak sekarang, dia satu hari menghafal Al-Quran itu dua halaman, dua halaman setiap hari. Kemarin laporan dari pesantren, dia setiap hari 2 halaman. Baru masuk pesantren 2 bulan yang lalu sudah juz 5. Agak cepat. Tapi saya punya kawan dasar. Saya punya teman, usianya lebih muda dari saya. Dia menghafal Al-Quran 30 juz, itu cuma 19 hari. Apa rahasianya? Caranya ke dia? Itu dekat sama saya. Saya melihat Quran ini seperti sekian. Dia melihat itu kayaknya langsung apa dia lihat, tidak rincian. Dia lihat itu nyeken, dia lihat itu kakaknya nyeken, pokoknya 19 hari 30 juz itu hafal. Kemudian lancar, betul-betul di luar kepala, itu 56 hari. 19 hari 30 juz, tapi masih ingat 56 hari itu sudah hafal di luar kepala. Ya meskipun tidak sampai seginilah hadis itu, tapi tidak mudah lupa ketika dia membaca dan mengingat setelah itu nempel lupa. Itu kira-kira hadis ini. Kalau kita enggak, pagi kita baca, siang kita lupa. Enggak cocok di hadis ini kan. Wah, hadis itu tuh ulama-ulama soleh, ulama-ulama yang nggak pernah istilahnya punya dosa, tapi dosanya kecil banget, ya. Nggak pernah bermain dosa besar, jaga Al-Quran, hidupnya berwibawa, ya. Tidak asal bergaul dengan orang, betul-betul fokus. Orang ini itu ngapalin ketika lihat bacaan terus hafal. Kita kan ada masa-masa di mana ketika kita membaca itu kita hafal dan kemudian tidak hilang, tapi itu konteksnya kasuistik. Ya. Tapi ulama-ulama hadis itu ya hari-hari memang begitu. Dia ketika dengar sesuatu ya udah nempel aja. Makanya hadis ini nggak banyak itu dalam pengertian dari 1 juta orang mungkin
sekali dia dengar hafal, sekali dia baca hafal. Dan kita bisa seperti itu, tapi memang harus ada tarekatnya. Tarekatnya bersihkan otak kita, bersihkan hati kita, latihan kita, fokus, betul-betul jaga pergaulan kita, betul-betul jaga cara berpikir kita. Bisa kita sampai ke situ. Setiap orang punya potensi itu. Cuman ada yang betul-betul dimanfaatkan potensi itu, ada yang enggak seperti kita. Teman-teman saya di pesantren, otaknya biasa-biasa, yang biasa-biasa ya. Saya lihat nggak cerdas itu. Itu ketika menghafalkan Quran, itu 1 tahun hafal 30 juz. Saya membayangkan yang teman-teman saya hafal Quran ini dulu ketika di pesantren, otaknya di bawah saya lah kira-kira. Nah, cuman karena saya tidak melakukannya ya, hanya mereka duluan ini. Rata-rata yang otaknya biasa di pesantren saya sekarang itu 1 tahun itu hafal 30 juz. Ya, artinya apa? Kita semua punya potensi untuk itu, kita memanfaatkan atau tidak, semua terserah kepada kita. Hadis ini orang-orang yang betul-betul memanfaatkan potensi itu sehingga mereka kalau juga sekali itu langsung hafal. Nah, itu hadis ini. Dobit. Ya. Terus kemudian Imam At-Tirmidzi itu bilang kalau syarat dobit itu tidak ada, maka hadis hasan. Jadi kalau dia masih ada lupanya, maka hadis itu ya hadis hasan, bukan hadis sahih. Sebenarnya kan para ulama membagi 2 hadis, sahih. Kalau nggak sahih ya dhaif. Nah, Imam Tirmidzi membuat di tengah-tengah, masa sih dhaif. Dia itu hanya hafalannya agak bermasalah, tapi hadis itu mutasilus sana. Dia orang yang sangat warok, menjaga integritas. Kemudian yang keempat itu ghairu sahwa milal. Jadi tidak ada cacat. Ya, hadis itu tidak ada cacat, tidak mencurigakan. Kira-kira seperti itu. Ya, hadis itu tidak syak, ya, tidak meragukan, tidak mencurigakan. Nah, kalau 4 syarat ini terpenuhi, maka ini hadis namanya hadis sahih. Tapi kalau dobitnya agak bermasalah, oleh Imam At-Tirmidzi dikatakan ini hadis hasan. Tapi oleh orang lain, ya, nggak ada hadis hasan. Ya, kalau tidak memenuhi syarat untuk sahih, ya dhaif. Ya, maka kemudian banyak hadis di dalam sini juga di jalan Ibnu Katsir seringkali wahasana dan menganggap hasan. At-Tirmidzi, Tirmidzi menganggap hasan. Tapi wasahhahu, ya, siapa Abi Dawud menganggap hadis itu adalah sahih. Berbeda pendapat karena apa? Mereka mengukur rawi. Menurut Imam Muslim, rawi ini kalau yang ini meragukan ini dhaif ini. Kalau yang lain mengatakan ini masalah dobit aja, ini hasan. Yang lain ini sahih. Nah, ukuran-ukuran itulah masing-masing punya persepsi antar ulama sehingga satu ulama mengatakan ini dhaif, satu ulama mengatakan ini hasan. Tapi kita coba bayangkan hadis begitu banyaknya ratusan ribu diteliti oleh Imam Bukhari yang kemudian tertara cuma 6.000, tapi kalau diperas lagi sebenarnya namanya cuma 2.000 dari hadis yang sekian banyak. Ya itulah hadis. Saya pernah suatu ketika melakukan penelitian terhadap satu hadis. Itu kitab satu perpustakaan itu terkait dengan jalur hadis Imam Ahmad misalnya. Saya cari Imam Ahmad, nama Ahmad itu banyak banget. Cari satu persatu gitu. Mana yang Imam Ahmad bin ini, yang gurunya ini, ketemu satu. Kemudian diteliti lagi gurunya ini banyak nama lagi diteliti. Itu namanya ilmu jalur hadis. Saya pernah sekali melakukan dulu ketika S1. Melakukan penelitian terhadap satu hadis saja. Itu memakan waktu luar biasa. Demikian barangkali bahwa artinya kita lama sedikit tentang justifikasi hadis dhaif itu juga ada perbedaan saja. Ya, ada 13. Satu mengatakan dhaif, lama kedua bilang hasan. Nah, ketika ada perbedaan berarti kita kembalikan kepada keyakinan masing-masing kan itu. Ini yang paling penting. Yang kedua adalah seperti Asy'ari mengalami Nasirin itu kan sudah hasan
beliau itu kan mestinya juga tahu kan. Jadi Bapak dan Ibu, orang nulis kitab itu nggak main-main seperti kitab Nasional juga yang dibaca oleh Ustaz Abdul saya Imam Nawawi Al-Albani. Jadi menulis kata itu nggak main-main. Nah, sehingga yang dikeluarkan beliau itu apakah beliau juga tahu atau dia Syekh Ahmad Syakir ini juga memiliki pendapat yang berbeda. Artinya ketika dikatakan katanya Ibnu Nasruddin itu sekian persen, itu bukan 30% itu doif. Yang mengatakan itu bisa juga beda pendapat dengan penulis kitab atau gimana. Sehingga orang-orang sekarang mengatakan doif gitu ya. Padahal beliau itu penulis kitab. Kalau itu penulis kitab itu nggak main-main ya. Dia juga ada yang kuat. Dia menilai itu hasan. Apa seperti itu? Sehingga ketika ini kan penting bagi jamaah pesan-pesan salafi di Jawa itu hampir namanya glorifikasi itu baca. Gitu ya. Apakah dia yang tidak tahu atau dia yang pada posisi dia mengambil yang tadi, yang asal tadi bukan doifnya. Hadis doif itu sendiri yang disepakati jumhur ulama itu apa ada datanya? Sehingga orang nanti tidak berdebat. Ini doif, nggak perlu, gitu kan? Padahal di kitab sebagai referensi itu ada. Nah, kan gitu ya. Apa kitab ini nggak boleh dibaca? Kalau nggak boleh dibaca, bagaimana? Apa namanya? Hasyim Ash'ari, Wahabisullah, dan Kiai Sepuh dulu, Amun Zubair, kita baca juga. Mungkin kita diberikan celah sehingga orang mengatakan doif nggak boleh, gitu kan? Padahal kitabnya ada. Nah, sehingga ketika itu di masyarakat disampaikan, orang itu jelas. Tidak semua bilang doif jangan dipakai. Ada satu kemarin ada orang menyampaikan, Ustaz Somad menyampaikan ada satu hadis yang banyak itu katanya doif katanya. Tapi kalau untuk itu aman katanya boleh. Nah, mungkin kan nanti sebelum kita juga ini mengundang ini insya Allah kita cari pakar hadis yang memang dia memiliki keilmuannya diakui sehingga memberikan pencerahan bagi kita. Iya. Semua pesantren salafiyah ya. Maka jabatan kitab itu, apakah biayanya tidak tahu? Ya. Dari awal kemudian apalagi ada Basul Masail, kami pada Basul Masail yang ada Basul Masail di internal pesantren, Basul Masail anak pesantren sesarang rutin, kemudian Basul Masail di kelas sekolah dari kelas Hidayah sampai kelas kuliah. Saya dulu biasa juga sama Gus siapa yang lebih tenar ini, Gus Bahar gitu. Ya, kakak kelas saya biasanya mewakili kelas saya untuk membuat Basul Masail. Terus kemudian ada dari semua pesantren salaf yang besar, dari Boyo, terus kemudian Rembang, lalu Kediri itu ada, kemudian dari Bingkong. Itu pesantren salaf yang besar itu kita biasanya setiap tahun itu di satu pesantren selalu ada Basul Masail. Nanti tukar bulan ini di sini, bulan berikut di sana dengan berbagai masalah. Ya termasuk pembahasan kayak ini. Pesantren ini jumhur pesantren ya, jumhur pesantren salafiyah ya. Mereka tahu betul bahwa dalam kitab tersebut itu juga banyak yang doif, tetapi mereka punya standar. Kalau berkaitan dengan fadhilul a'mal itu tidak masalah karena itu memberikan manfaat. Meskipun di sisi lain ada yang ketat yang hadis ini, ya katakanlah di dunia akademik gitu kan, atau kemudian ada yang hadis yang ketat itu, pokoknya nggak bisa. Karena biasanya kalau yang ini kan normatif, kalau di salafiyah itu kan biasanya rendah gitu
sebuah hadis padahal itu tidak dari anak Rasulullah, maka kalau yang terbawa maka kemudian masuk neraka dulu, kira-kira seperti itu. Ya ini hadis yang seperti ini nggak kena untuk pesantren salafiyah yang terjadi perdebatan yang malah kadang-kadang emosional. Ya, maka yang paling bijak kita adalah kalau kita tahu bahwa ada hadis dhaif, oh itu adalah amal yang baik kita pakai tapi tidak kita akui sebagai hadis. Kalau ada orang yang mengakui itu sebagai hadis, mungkin punya argumentasinya, kita hargai. Kenapa? Coba kita lihat dari berbagai kitab keterangan soal hadis, apalagi di tafsir-tafsir. Ya, hampir semua tafsir itu membicarakan, oh hadis ini menurut imam ini dhaif, hadis ini menurut imam ini hasan. Itu kan ada di semua tafsir lah. Mau Ibnu Katsir, mau Jalalain, mau apa, ketika mengutip semua hadis biasanya ada keterangan. Nah itulah ulama-ulama yang lalu, mereka belajar ilmu hadis. Beda dengan kita, gitu. Ya udah terima matangnya. Kalau mereka menuliskan sebuah kitab, mengutip sebuah hadis, kemudian kalau kelas dokter lah, mereka gitu. Kalau kita kelas dokter itu kita mengutip ada namanya seseorang dan seseorang itu nggak kenal, gitu kan? Itu diprotes, itu dipersoalkan. Ini siapa nih? Hidup di tahun berapa ini? Ini ahlinya apa ini? Kenapa kamu kutip ini? Coba kalau nulis disertasi itu habis kalau kemudian tidak. Padahal itu ulama-ulama salaf dulu itu melakukan ini. Ini adalah ulama ahli hadis hidup di zaman ini, bahkan kasih keterangan bahwa ini dulu muridnya si A, gitu kan? Itu jelas. Dan itu menjadi standar disertasi saat ini. Kalau tesis masih inilah standar disertasi. Jadi mereka itu sebenarnya lebih dokter daripada dokter sekarang dalam tingkat akurasi dan kehati-hatian kutipan. Hampir semua tafsir itu ketika mengutip sebuah hadis dikasih keterangan bahwa hadis ini dhaif menurut ini, hasan menurut ini. Di situ memberikan sebuah petunjuk betapa sesungguhnya ada standar dan ukuran para ulama yang berbeda-beda untuk membuat hadis ini itu sahih, hadis ini itu dhaif, atau hadis ini itu hasan. Dan apa yang menjadi kriterianya Imam At-Tirmidzi dipakai oleh banyak ulama, maka banyak ulama mengatakan wa hasanahu, artinya apa yang dikatakan dibuat kriteria oleh Imam Tirmidzi ini dipakai oleh para ulama, standar itu. Kenyataannya memang mereka tidak hanya berpikir, tidak hanya melihat kualifikasi sahih dhaif, ada hasan. Dan itu bisa dibaca di berbagai tafsir. Memang kemudian kadang-kadang kita agak lelah karena tafsir itu kemudian ibunya apalagi Ibnu Katsir ini kan, ya an-nya panjang. Itu untuk menunjukkan sanadnya, an ini, kapan matanya ini, matanya sedikit, kemudian sanadnya panjang gitu. Ya tapi itu ulama begitu telitinya. Kita menerima matangnya. Oleh karena itu kita nggak boleh